Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Ini termasuk nikmat yang luar biasa yang insya Allah ketika kita menjalankan dengan maksimal, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita juga berusaha memaksimalkan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca apa? Al-Quran. Insya Allah musola ini kan tadarus terus ya. Alhamdulillah. Pun khatam. Belum. Oh iya. Juz pinten ya? 13. 12. Wah, alhamdulillah. Lumayan. Berarti sehari 5 juz ya. 4 juz. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus selain itu apa saja? Jadi keutamaannya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu yang pertama tadi kita sebutkan apa? Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis disebutkan siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maksudnya Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan sebanding dengan 10 kali lipatnya. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, berarti pahalanya 30. Jadi satu huruf niku pinten? 10. Iki hadis riwayat iki. Lha lek kita maca sedinten sak juz, dinten piyambak hurufe pinten niku. Betul kalkulator lek ngaji. Oh, padha wis kemarin ganti mboten ngoten. Terus aku mumpung wonten kesempatan. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara membaca Al-Quran, seakan-akan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu ningali wong niku, ningali tiyang niku seneng mboten kali Al-Quran. Jadi ditingali.
Nggih masih lare-lare alit mulai sakniki nggih diajari mencintai Al-Qur'an. Kan nanti kalau ceritakan nggih saking cintanya seorang itu dengan Al-Qur'an, lari-lari niki menghafal Al-Qur'an setiap harinya. Pada waktu niku lari tasih usia kelas SMP paling ndak 14 tahun. Niku lek badhe setoran Al-Qur'an niku nglewati sungai. Sungai ini sana sungai got ngeten iki wagen damel perahu getek ngoten niku. Jadi pada waktu itu pun 3 orang atau 4 orang lah kurang lebih nggih badhe nyebrang pulang dari ngaji, maksudnya pulang dari ngaji nyebrang malih damel perahu niku wau. Perahu ke alit. Tetapi qadarullah ternyata peraune guling. Akhirnya ketika tokoh 4 anak tadi itu tenggelam. Ada yang bisa renang, ada yang boten bisa renang. Ada 1 atau 2 insya Allah. 1 orang itu dereng kepanggih mayitipun. Dari kepanggih dia selamat atau tidak dari kepanggih. Terus dilakukan pencarian nih. Selama kurang lebih 1 hari dicari boten kepanggih. Bijing dipatosi malih sing tenggelam niku boten kepanggih. Bijingnya akhirnya 3 hari kepanggih. Tapi apa yang terjadi ketika si anak yang baru menghafal Al-Qur'an itu sampun angsal hafalan 15 juz atau 14 juz ketemuan hafalannya lari tasih SMP niku, dan dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un wafat dalam keadaan posisi memegang Al-Qur'an, meluk Al-Qur'an. Ini kok salah satu bukti saking mencintai lari niki terhadap Al-Qur'an. Dipeluk Al-Qur'an kok erat-erat. Sampai dan 3 hari itu yang terjadi apa? Jasate tasih utuh. Boten kalong dipangan macam-macam, entah itu napa set nggih atau dipangan nggih apa blatung dan lain-lain boten. Biasanya mayit niku sedinten pun mulai nggih. Niku 3 hari boten kelong gamane. Kayak orang tidur. Terus kali dekap Al-Qur'an niku wau. Al-Qur'an dipendet niku wangel. Jadi saking eratnya meluke Al-Qur'an niku pas guling praune niku wau. Terus akhirnya ibuke datang bayana intine ngeten ibuke niku. Al-Qur'an ini mau diambil oleh ibu. Akhirnya sakit gampang lepas, Masya Allah. Jadi ini kata gambaran lari niki insyaallah mati syahid. Karena niat menghafal Al-Qur'an dengan mengamalkan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an. Tinggal dipeluk erat-erat, angel dipendet, tapi ibu yang ngomong, wah enak, mau diambil Al-Qur'an ini, mau diamankan, kamu mau dimakamkan dan sebagainya, kok dikatakan yang baik-baik lah intinya. Akhirnya seakan-akan tubuh ini hidup, seakan-akan konten dia. Karena orang yang mati di jalan Allah itu bukan mati, tapi tasih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki. Lah bukti itu jasa tasih utuh, berarti mendapatkan rezeki dari Allah. Akhirnya Al-Qur'an ini dilepas. Boten sampai sak moten Al-Qur'an ini dilepas niku, kemudian dibuka ternyata jerone Al-Qur'an boten basah. Bayangkan Bu. Biasanya Al-Qur'an kecemplung banyu niku teles napa boten? Aneh. Niku Al-Qur'an ini boten basah, di dalamnya masih bisa dibaca, boten kelet, masyaallah. Niku karena apa? Cintai terhadap Al-Qur'an, cinta kali dihafalkan. Loh, apakah saya bisa wis sepuh, wis usia 30 40 ngapalkan Al-Qur'an? Insyaallah tasih saged. Nanti wonten cerita nggih, usia 60 baru menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah sangat khatam menghafal 30 juz, sanes membaca, menghafal 30 juz. Yang penting salah satunya usaha. Allah yang akan memberikan keberhasilan insyaallah. Dan ibu. Nah, seneng apa enggak dalare sing saged hafal Quran kados niku wae nggih. Seneng. Yang sembahyang mangan ditarik ke dalam surga cepet-cepet karena punya putra putri penghafal Al-Qur'an insyaallah. Pengen masih mangke Al-Qur'an nggih? Insyaallah. Jadi niku nggih kata manfaat
Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan saged menenangkan jiwa dan hati. Saged menenangkan jiwa dan hati. Niki wonten firman Allah, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Jadi tiang yang beriman itu dengan Al-Quran merupakan obatnya. Gunda gulana sedih maos Al-Quran. Wonten masalah maos Al-Quran. Gak ada utang nggih maos Al-Quran, tapi utangnya tetap di sahur. Mungkin mboten lunas tok. Kita bayar di Quran yo lunas yo mboten angsal. Maksud yang jihad di jalan Allah kalau tasik gak ada utang niku tergadekan nyawane kembangane ngoten. Harus dilunasi. Masih abot nyaur utang niku tetap diusahakan walaupun nyicil. Jadi kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim itu yang menganiaya diri sendiri, yang syirik kepada Allah, na'udzubillah, itu menjadi menambah kerugian bagi mereka. Yang keempat, manfaat baca Al-Quran itu merumah menjadi bercahaya. Pengen buatan rumahnya bercahaya? Pengen. Oh gampang, lampunya dinyalakan lah. Pinter yang sana ini. Lek kurang terang tambahin lampu malih. Sanes masalah lampu tok, tetapi cahaya dalam arti manah yang luas, hati yang luas, hati yang tentram, hati yang bercahaya. Lek atine padang cahaya kate ngamuk niku bisa teredam. Kok kate ngamuk eling bukan jone setan yang ngamuk Anda. Akhirnya boten situ. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya itu adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Masih rumah sae tapi buatan wawasan Al-Quran, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, kados rumah ingkang mati, rumah ingkang pejah kados kuburan. Jadi ngoten. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah rumah yang bacakan Al-Quran utamanya yaitu dilindungi dari godaan setan. Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi lek ngosir setan teng griya niku sanes damel menyang, sanes damel kembang, sanes belet tikus, belet pitik, belet napa mawon boten. Tetapi ketika kita ingin ngusir setan dalam rumah, diwawasakan surat Al-Baqarah. Jadi surat yang terpanjang itu surat Al-Baqarah. Itu manfaatnya untuk mengusir setan di dalam rumah. Lu apakah sepisan tok maca? Boten nggih bolak-balik ngatamaken. Mari diusir sesuk diundang meneh. Ayo diusir meneh. Jadi terus. Walaupun sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, monggo sak kuwate kita panjenengan. Nek mantun sholat wajib baca 1 lembar 2 halaman, insya Allah 1 hari kali 5 misalnya 2 halaman katakanlah kali 5 pindah 2 kali 5 10 gitu. Apalagi setengah juz gitu. Jadi 1 juz niku 20 halaman. Ya. Saged 2 lembar hatam 1 juz 1 hari. Insyaallah saya. Tapi yang berat memang istiqomah ini buah. Gitu. Jadi ngoten. Jadi gampil. Terus saged diwasaken teng air. Mangke air ini pun dipercikkan di sekeliling rumah. Damel ngusir setan, debit, tuyul, kuntilanak. Misalnya dagangannya kirang laris, saged lebar dibuka dagangannya dipercikkan tengah jengih.
Misalnya sawai kuatos dipangan tikus nggih saged. Jadi wonten napa pasien kula niku lintu-lintune niku jagunge niku dipangan tikus. Terus kalau anjuraken maos Al-Baqarah atau surat dari Al-Qur'an, ini campuri garam tanah apa tak kelor terserah pun yang dibenci oleh jin dan disemprotakan sekeliling sawah pun alhamdulillah panen piyambak. Maksudnya lintune dipangan tikus niku panen. Loh kok bisa? Memang setan itu juga bisa menyerupai tikus untuk nyerang hama, nyerang sawah. Sakit. Kan pernah kejadian aneh-aneh. Tikus itu ternyata juga waktu itu pernah seneng ngam tebu, padahal tebu itu jarang sekali dimakan oleh tikus, saking gerang kesane. Atau karena kedurhakaan manusia yang menyebabkan setan-setan itu malah menyerang. Jadi seperti itu. Jadi lek pengen panen misalnya tidak ada salahnya sawahipun diruqyah diwasakan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ataupun saklintunipun. Kemudian keutamaan baca Al-Qur'an yang keenam yaitu memberikan syafaat di akhirat. Jadi Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan membawa manfaat yang dahsyat. Salah satunya adalah bisa memberikan syafaat ketika nanti di hari kiamat. Inilah keutamaan Al-Quran. Dalam sebuah hadis sampaikan Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya akan datang Al-Quran pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nulungi kita kalau Al-Quran itu teng alam kubur mau saged terang benderang lek cinta Al-Quran. Lek bayangkan alam kubur kita mawon teng kamar misalnya 1 kali 1 sempit kira-kira sekeco no mboten? Oh sekeco. Kita gak ada kamar ukurannya 1 kali 2 katakanlah wis. Sekeco mboten? Sumpah sak meter mek 2 meter. Kayak kuburan gitu. Atau ombo sithik lah. Atau pasak kuburan itu pun 50 kali 2 sempit sak awake tok. Sekeco mboten? Buatan sekeco. Ndak mau malih tengah lampu kurma. Nah, makanya ini kudu diterangi kali Al-Qur'an, dipadangaken kali Al-Qur'an, dijembarakan kubure kalian Al-Qur'an. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Qur'an itu obat penyakit hati dan fisik. Saderenge dokter, saderenge berobat medis, ketika sakit dahulukan membaca Al-Qur'an dengan cara apa? Dipegang yang sakit. Sakit sikile pegang sukune, sakit dengkule pegang dengkule, sakit ketole pegang ketole. Kalian apa? Mau sakit ayat-ayat Al-Qur'an. Lek sakitnya double, sakit sukune nggih, sirahe nggih, dodone nggih. Napa men tanggal tuwek, lorone tambah nemen. Napa ana sing dicekel jantunge? Gendak dredeg dak jantungan nggih. Jantung ini pompa seluruh darah niku dipegang. Lek sakitnya sembarang kuat pindah-pindah. Jadi ngoten. Kali diwasakan Al-Fatihah, itu sak panjenengan. Dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ngoten. Wonten kisah malih teng Papua niku wonten tiang baru diislamakan pada usia 69 tahun. Tekan iki wonten usia 69 nggih. Panjenengan pinten, Pak? 70. Masyaallah, Pak sekali sekali. Wonten. Oh, Pak Kakak ya, alhamdulillah. Sehat-sehat tapi nggih. Alhamdulillah. Tadi paling sehat kalian Allah. Jadi niki diislamakan. Waktu itu agamanipun Kristen ya. Jadi diselamatkan. Terus ngomongnya tentang saya habis diislamkan, tolong saya ajari Al-Quran. Kalau saya tidak diajari Al-Quran, kata dia, saya tak pindah ke Kristen lagi. Waduh, diancam ya Ustaz ini. Akhirnya diajari Al-Quran, diajari maos Al-Quran. Akhirnya diajari dalam jangka waktu 1 tahun. Piyambake niku saged khatam kurang lebih 114 kali napa mboten? 1 tahun, Pak. Berarti dibagi pun. Terus dalam jangka 2 tahun atau 3 tahun ini kurang khatam 230 sekian insyaallah kurang lebih. Waduh. Cawapet nih masyaallah.
Artinya apa? Lah niku dia memang ketika masuk Islam niku langsung rindu terhadap Al-Qur'an karena selama niki tidak merasakan ketenangan hati ketika di agamanya. Ketika masuk Islam merasakan enak, nyaman, tenang sehingga maca Al-Qur'an ndak kroso karena rasa tenangnya niku wau. Jadi ngoten. Niku tiyang Papua. Kalau tiyang Papua niku secara nopo nggih? Apa namanya? Kondisi kan macam-macam nggih. Kondisi kayak tertinggal dan sebagainya baik dari pendidikan dan tapi alhamdulillah wonten ustadz, salah satu ustadz yang menyebarkan Islam teng mriku niku sampai menjadi ribuan orang yang masuk Islam. Bahkan kadang masuk Islamnya perkara sepele. Kamu kalau mau masuk Islam kamu akan wangi. Sehingga ustadz ini belonjo sabun wae tiang-tiang sing non muslim mriku niku dikumpulaken kengken atus kengken sabunan terus kate syahadat masuk Islam kuatah niku. Sampai wonten dimasukaken Islam niku kali diparingi sampo. Sampone ndak boret-boret diberseni. Lho apa? Oh ndak wangi. Akhire dhek mau mulai niku langsung teng griyane sampo nih mboten diberseni karena wangi eman-eman. Saking seneng karena apa? Selama niki piyambake niku dicekoki, dikengken minyak kali minyak babi ambune lebus. Ketika mengenal Islam, dimasuk Islam cuma dengan sabun niku wau. Wangi cek seneng. Artinya no, fitrah yang menungso niku pengin wangi. Pingin kembali kepada yang sae, kebaikan. Lek ambune mboten enak nggih, mboten sae Mas yo doyanane maame niku ikan babi tapi dia tidak akan suka dengan bau yang tidak enak. Nah itu gambaranipun mboten. Akhirnya masuk Islam ribuan kada teng mriku. Walaupun ustadz itu dalam menyebarkan Islam teng mriku niku nate dipanah, dikejar-kejar. Tapi mboten kapok. Karena apa? Dalam kebaikan menjalankan perintah Allah, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kita teng mriki nyebarkan Islam nate dipanah mboten. Mboten nate gitu. Nanti diludahi mboten nate. Nanti serampangi batu mboten nate. Lah niku piyambake wis komplit wis dipanah ya kayak sukune ta napa no. Sampai ngamar teng rumah sakit itu 3 bulan kali tau. Saking nemene panahe niku karena panahnya mengandung napa? Racun. Tapi mboten kapok terus menyebarkan Islam teng mriku. Alhamdulillah. Kita doakan piyambake Ustaz Fadlan ini diparingi kesehatan oleh Allah. Jadi ngoten. Dan kita bersyukur sing wonten teng mriki daerah Sumur Baru niki diparingi sekeco saged menghadiri majelis taklim. Nggih mboten dilempar panah, mantun iki dilempar sego jenengan. Wareg. Ndak sekedar sego, semuanya dianemi kapsul sehat. Kalau iki dilempar apa? Jamu-jamu nggih, pun didamel jamune nggih. Sekeco mboten. Alhamdulillah. Pegel-pegele ical nggih. Nggih, Bu. Pegel-pegele ical. Alhamdulillah saya itu. Lek boten kula paringi malih, Bu, lek boten sekeco. Paringi malih. Oh, masyaallah, seneng berarti ya alhamdulillah. Maka itu kita mriki supados napa? Tempat niki saged tempat kebaikan kita bersama, gitu. Apa Yono sekeluarga yang bangun juga Pak Karga sekeluarga, insya Allah dapat amal jariah, gitu. Dapat penerang alam kubur. Ngoten to, panjenengan yang memakmurkan, yang membawa buka bersama bareng-bareng diparingi pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Dan insya Allah ketika di sini banyak orang yang mendengarkan ilmu, kemudian mendengarkan tausiah, sering baca Al-Quran, insya Allah daerah kita mriki terutama yang ada di RT sini diparingi oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka, rizki yang barokah, anak yang soleh dan solihah, nurut manut kepada orang tua. Senang mau buatan yang kondisi ngeten iki. Senang insya Allah. Pun maghrib dari ini. Kurang 4 menit. Pulau Wong kedatangan tamu seorang ustadz yang sering berkelana kemana-mana. Diceritakan, wonten di daerah Puting itu Borong itu.
Jadi di sana niku Pak, Bu, napa lek tarawih niku bukan 1 juz, tapi 30 juz satu hari. Tapi masya Allah masyarakatnya ketika sholat jamaah hadir, ketika sholat malam hadir, maka tarawih banyak yang hadir. Sehingga apa yang terjadi di sana niku yang namanya makanan boleh dikatakan turah-turah, rezeki berlimpah, walaupun kelihatannya biasa. Itu janjinya Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sapa wong sing takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini sanes berupa harta tok, tetapi anak yang soleh, anak penghafal Quran, anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak sing purun nulungi tiyang sepahe, niku rezeki ingkang sae. Jadi ngoten. Ya, jadi mulai saat ini monggo kita sekalian mumpung bulan Ramadan sami-sami napa membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dan insyaallah sing tarawih tengah iki sampai penuh nggih. Oh, alhamdulillah sampai penuh Pak. Karek payone nggih. Nggih, mugi-mugi kita sekalian diparingi sehat, rezeki yang lancar dan barokah. Dijembarakan kubure, diparingi oleh Allah husnul khotimah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa 'afu 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.